doa, makan. Kita makan karena Allah dan Rasulullah sudah dilakukan. Jadi memang itu saran atau arahan yang kemarin dari tim pusat Rabu. Nah, yang ingin saya daerah, kalau di Jakarta Utara yang mungkin sudah dikenal oleh masyarakat Wahidiyahnya, maka tidak ada masalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Mujahadah Rubuh Usana dan kegiatan-kegiatan yang mengharuskan dirinya sendiri, sehingga mereka merasa nyaman ketika mengikuti Mujahadah Wahidiyah. Ini juga ada kaitannya dengan teman yang lain atau pengurusnya. Pengurusnya harus menciptakan suatu kondisi, situasi acara-acara Wahidiyah, kegiatan Wahidiyah, kondisi nyaman bagi mereka bisa menerima dan bisa mengikutinya dengan kondisi aman, tidak tergantung di dalamnya permasalahan-permasalahan yang sekiranya bisa mereka jadikan sebab kekerasan. Pengamal sholawat Wahidiyah yang ada di daerah tersebut melaksanakan mujahadah usbuiyah secara terbuka dengan memakai pengeras suara agar masyarakat itu tahu bahwa kegiatan di dalam sholawat Wahidiyah, pengajian yang dilakukan di dalam sholawat Wahidiyah itu adalah sama halnya dengan pengajian-pengajian yang dilakukan oleh warga Nahdien pada umumnya. Setelah husbuyah ditingkatkan lagi ke mujahadah syahriah, sehingga makin dikenal. Setelah mereka masyarakat memahami tentang Wahidiyah, bahwa kegiatan Wahidiyah itu sama halnya dengan kegiatan-kegiatan yang lain, maka ada kesempatan di kemudian hari untuk ditempati mujahadah rubuh usana. Ini adalah salah satu bentuk penyiaran daripada kita semua. Kalau kita tinggal diam-diam saja, tidak mau menunjukkan terhadap masyarakat Wahidiyah seperti ini, Wahidiyah seperti ini, ya itu akhirnya yang terjadi. Barangkali pengalaman ini bisa dilakukan di Jakarta Utara, di sebagian daerah. Kalau di Jakarta Utara yang mungkin sudah dikenal oleh masyarakat Wahidiyahnya, maka tidak ada masalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Mujahadah Rubuh Usana dan kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk daerah-daerah lain yang memang masih belum dikenal, masih sangat asing Wahidiyah di kalangan masyarakat, maka jangan sungkan-sungkan, jangan takut. Kita harus berani untuk menyampaikan akan kebenaran sholawat Wahidiyah ini dengan mengadakan kegiatan mujahadah usbuiyah seperti halnya kegiatan-kegiatan yang lain. Insya Allah dengan demikian kita akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Begitu Mas yang dari Jakarta Utara. Berkaitan dengan langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan di dalam melaksanakan penyiaran ini. Mohon maaf, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Penyiaran Sholawat Wahidiyah melalui Badan Penyiaran Pusat sudah menerbitkan sebuah buku, namanya Buku Panduan Penyiaran Wahidiyah, terlebih dalam bulan penyiaran. Ada juga buku panduan penyiaran bersama. Penyiaran bersama ini seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Ibunda Abidah, bahwasanya melakukan penyiaran bersama-sama. Penyiaran bersama-sama yang dimaksud adalah kita bekerja secara kolektif, bekerja sama dengan badan-badan yang lain, bukan hanya badan penyiaran saja, tetapi melibatkan badan-badan yang lain untuk melakukan penyiaran. Bekerja sama, seperti halnya sudah dicontohkan dari Malang, kota Malang apa kabupaten tadi? Dari Malang ya, Malang lah. Itu sampai jumlah tim penyiarannya sampai berjumlah 38 orang dan semuanya sudah terekam. Dari mana jumlah tersebut? Rekrutmennya dari
dan gerakan yang ada di GPIJ ini. Semua terlibat di dalamnya. Setelah kita bekerja sama dengan badan-badan yang lain, maka kita tidak merasa bekerja sendiri. Karena apa? Karena sudah melibatkan badan-badan yang lain. Nah, ini pentingnya kita mengadakan pertemuan seperti ini sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari ini DPJ-DPJ yang lain untuk kemudian bisa kita terapkan di dalam daerah yang wahidiyah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulli hatin wa nafasin bi adadi ma'lumatin la yuhidati wa amdadi Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad Buku penyiaran Salli ini wa sallim wa di barik sini Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tugas atau bi kewajiban kulli hatin wa nafasin penerima bi adadi untuk ma'lumatin melaksanakan penyiaran wahidiyah dalam bulan penyiaran setiap bulan Allahumma ya wahid wahidiyah ya ahad ya agar wajid ya satu jawad mempersiapkan diri Salli wa secara sallim lahir wa dan barik batin Muhammad wa ala ali sayyidina dengan Muhammad meningkatkan mujadah khusus bi bulan kulli Ramadan. hatin wa nafasin bi adadi Dua, ma'lumatin membawa Allahumma seringkali kama ya mohon maaf kita contohkan wa kalau kita maulana bepergian kendaraan bermotor atau asaluka Allahumma menggunakan ya mobil, ketika kita berjumpa dengan Qatalana jahit sapi di perangan jalan, nah di situ biasanya kita Madan memberikan uang 2.000 atau 1.000 rupiah. Hal ini juga Subhanallah bisa bernilai penyiaran. Bagaimana wahidiyah bisa sampai ke tanah Ada dama ya Birahmatika ya arhamar rahimin Alhamdulillah Allahumma ya Maulana wa syafi'ina kita baca wa maulana wa baca syafi'ina wa dan kita habibina wa praktekkan walaupun qurriyana tidak Muhammad seluruhnya, sallallahu alaihi wasallam insya Allah Nas'aluka Allahumma ya yang qiyam menjadi cita-cita kita untuk menyampaikan hatta silaturahim la kepada nara wa la khalayak umum akan tercapai. Akan wa la tercapai. nataharaka wa Ya, cobalah nanti buku ini Tarzuqna dipelajari. da'awiratika Ada ya hal-hal yang bermanfaat mungkin, silakan panjenengan semua bisa menanyakan ya kepada kami melalui mahabbatika ya WA atau secara langsung telepon kepada kami Badan Penyiaran Pusat, bisa kepada Ustadz Hadi Ismanto yang menjadi koordinator atau pimpinan, yaitu adalah Ustadz Hadi Ismanto, itu ketua 2 Badan hatta la nara wa la Berarti nasma'u beliaunya niki kenalkan mulai malam ini monggo memperkenalkan Qadar diri subhana rahmatika ya panjenengan Allah Cap Manopo milik Tamam Ketua nikmatika ya Allah Badan Penyiaran Pusat. Itu sementara dari kami yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, mari Bapak Ibu, kesempatan yang ada ini panjenengan bisa bertanya atau diskusi atau apa saja yang bisa membangkitkan semangat kita untuk lebih meningkatkan lagi di dalam berkhidmah terhadap perjuangan ini. hatta la Yo, nara Yai Zainuddin Tafsir siap menemani panjenengan sedaya. Ini sebagai pengganti dari pertemuan kita di waktu Mujata kemarin, waktu yang sangat terbatas, masih banyak sekali para penanya yang ingin bertanya, namun waktunya tidak cukup. Nah, saat ini sudah berada di hadapan kita bersama panjenenganipun Mugi Haji Mugi Zainuddin Tafsir. Monggo sekian dari kami untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih kepada beliau yang ikhlas memberikan jawaban-jawaban dari unek-unek atau kendala-kendala di lapangan pada Bapak Ibu DPJ-DPJ yang ada di seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau aslahu wa ruhu minta adrika wa dalam bimbingan
وليس لي سيدي سواك يا شافع عنك صلاة وسلام عليك وليس لي سيدي سواك وله وروح يا شافع عنك صلاة وسلام وله Zainuddin Tamsir, persilakan, monggo. Saya ya izin saya mau. Oke, monggo. Punyai tahmid, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke mau saya nyuwun arahanipun kalau mau super satu ingin melaporkan menyampaikan bahwa alhamdulillah ada hasil dari kunjungan Nyai Tati yang pada bulan Desember itu nggih atau Januari alhamdulillah sudah 40 hari selesai di tanggal 10 kemarin itu dari TK Mutiara Bantul. Jadi kami alhamdulillah mendampingi 40 hari untuk pengamalan lembaran kepada Bapak Ibu Guru TK Mutiara. Kemudian di sana juga sudah diberikan rekaman tasabuhan untuk anak-anak. Jadi anak didiknya sudah dilakukan setiap pagi itu ditambah dengan kebiasaan yang sudah ada di sana memang Asmaul Husna, kemudian ditambah dengan tasabuhan sebelum melakukan aktivitas dan juga ditambah dengan adanya doa. Jadi ketika kita makan itu doanya doa makan. Kita makan karena Allah dan Rasulullah sudah dilakukan. Jadi memang itu saran atau arahan yang kemarin dari tim pusat Rabu. Nah, yang ingin saya tanyakan, setelah 40 hari Bapak Ibu Guru melakukan 40 hari lebaran itu apa yang sebaiknya untuk mengistiqomahkan kegiatan mujadahnya di komunitas Bapak Ibu Guru TK menika. Saya ini pun pripun. Kalau kemarin ketika penutupan sudah kami juga sampaikan diharapkan oleh dari DPW juga Rawuh itu untuk mujadah musmiyah dan kemudian nanti monggo kalau bisa itu diistiqomahkan. Jadi yang di Penke itu mujadah musmiyah, tetapi untuk waktunya belum ditentukan memang, tetapi sudah kita beri saran. Terus kemudian untuk mujadah yaumiyah kemarin secara WA kepada ketua yayasannya saya matur, saya kirimkan file mujadah bilangan 717-nya untuk bisa dilakukan setiap hari itu sebagai amalan yaumiyah. Nah, nyun sewu nyun arahipun ya izen terus pundi menika saenipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keberhasilan dan usaha dari teman-teman semua, khususnya dari Sleman, sehubungan dengan masalah orang-orang yang mengamalkan 40 hari sudah selesai urutannya, itu kita arahkan untuk melaksanakan mujadah yaumiyahnya. Jadi kita kenalkan mujadah 717 untuk setiap harinya. Kalau toh itu mungkin 717 itu belum mungkin kan, karena kesibukan dan sebagainya, nanti bisa mengambil yang nomor 2 yaitu dengan bilangan 37. Ini diupayakan seperti itu. Tentunya ini nanti dirasakan sendiri-sendiri. Atau kalau mungkin itu nanti bisa dilaksanakan di sekolahan mungkin, ya monggo dilaksanakan di sekolahnya itu, sehingga mujadah yaumiyah bisa diistiqomahkan bagi para pengamal yang telah mengamalkan 40 hari selesai. Salah seperti itu, Bu. Terima kasih. Matur suwun. Untuk selanjutnya monggo dari Bapak Ibu yang punya unek-unek atau mungkin apa saja yang terkait dengan
pembinaan atau mungkin penyiaran, monggo untuk menyampaikan pertanyaan dan lain sebagainya, monggo. Monggo, Pak Heru. Monggo Pak Heru. Monggo di antara dari DPC untuk bertanya. Yang sewu satu hal. Monggo. Untuk penyiaran itu ketika kita sudah mengenalkan kepada masyarakat, apakah kecenderungannya untuk kita ajak 40 harian? Ataukah kita misalkan ya kita sudah mengenalkan lafal bacaan yang ada di mujadah itu ya, mungkin dengan 337, terus kemudian maksud saya apakah kemudian ketika kita mengajak orang baru untuk mengamalkan itu harus 40 harian gitu. Ini karena kelihatannya membebani ya, kalau misalkan masih langkah awal kita masih mengenalkan, mungkin masih berapa hari berjalan gitu, tapi mengharuskan untuk 40 harian lembaran mungkin membebankan. Ini sebaiknya ini bagaimana ya sebenarnya? Dan nyun sewu, ketika orang kita juga menganjurkan atau ngaturi untuk bacaan hidayah di Rasulullah setengah jam, itu ketika dia putus tengah jalan, itu apa yang bisa kita sarankan? Apakah diteruskan sampai dia pada batas waktu 40 hari yang sudah direncanakan itu? Misalkan tanggal 1 sudah mulai, dia sudah melungkeri selama 40 hari tanggalnya, tetapi di tengah perjalanan dia itu putus. Nah, ini juga menjadi masalah, biasanya sering terjadi begitu. Nah, ini bagaimana, apakah diharuskan, istilahnya dianjurkan untuk terus atau kembali lagi mulai dari 1? Anggenipun ngitung nyun sewu Yai, Yai yang ngapunten. Terima kasih untuk penyiaran. Ketika mereka sudah menerima lembar Pakidiyah, kalau toh itu kondisinya memungkinkan untuk diarahkan mengamalkan 40 hari dengan lembaran Pakidiyah, ya diarahkan. Namun ketika di situ belum memungkinkan atau kondisinya mungkin kalau lembaran Pakidiyah keberatan, maka diarahkan dengan ya Sayyidiyah 30 menit. Toh itu seketika itu belum memungkinkan 30 menit ya Sayyidiyah mungkin bisa dibagi-bagi. Untuk pertama 10 hari, setelah 10 hari namun itu dituntun terus, setelah 10 hari tambah lagi 10 hari sampai genep 40 hari. Toh seandainya di situ ada halangan ketika merencanakan 40 hari sebagaimana yang kita tanyakan tadi, di situ di tengah-tengahnya ada lowong ya, istilahnya bolong, istilahnya orang puasa. Ini dilihat kondisinya. Ketika kondisinya itu masih ada kesemangatan dan di situ lowongnya itu memang ada kesengajaan, maka diarahkan untuk diulang. Namun ketika kondisinya itu memang gelem untung-untungan, ya suruh teruskan saja nanti supaya ditambah 1 hari kelowongannya itu setelah khatam 40 hari. Karena itu satu orang dengan yang lain itu tidak sama. Ada yang merasa putus, kita lekasannya maneh, siap untuk mengulang dari awal lagi, dari nol lagi atau dari 1 lagi. Ada yang seperti itu. Namun ketika kondisinya itu orang lama, nah dia disuruh untuk mengulangi dari awal itu nanti mantar putus, alah semua gitu saya. Abot-aboti ya itu dilanjutkan saja sampai 40 hari, nanti ditambah 1 hari ketika setelah selesai, sehingga kita mengarahkan Pakidiyah kepada para mereka yang menerima ini tidak saklek.
Tidak harus 40 hari. Misalnya, nek urung 40 hari urung sah, tidak menggunakan istilah itu. Kita gunakanlah dengan lain, dengan lain, dengan lemah lembut, dengan lentur, sehingga mereka menerima Pak kita ini benar-benar dari dalam hatinya sendiri-sendiri atau dari kesadaran hatinya, sehingga tidak merasa terpaksa, tidak merasa dibebani suatu keharusan di dalam Wahidiyah, namun diarahkan untuk mereka menjadi menerima, menjadi sadar, sehingga mereka mengamalkan ini benar-benar dari kesadaran hati mereka sendiri. Insya Allah nanti akan menjadi pengamal yang disertai dengan kesadaran dari dirinya sendiri-sendiri. Insya Allah seperti itu, Mbak. Matur sembah nuwun, jazakumullah. Monggo, jika masih ada yang lain, kita batasi sampai jam 11 ya. Kenapa sampai jam 12? Bertanya Yai. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai izin bertanya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, punten Gus niki dari DPC Kota Bandung, bukan mau bertanya Gus, tapi minta saran. Selama ini di Kota Bandung ini pengamalnya itu keluar masuk terus. Ini sudah lama, sudah dari dulu begitu terus, bahkan yang sudah pernah diajak umroh pun sekarang banyak yang menghilang lagi gitu Gus. Maksud saya yang ingin kami bukan bertanya, minta saran bagaimana supaya pengamal-pengamal yang sudah mulai 40-an atau yang sudah menjadi pengamal agak lama ini biar betah, tidak keluar gitu loh Gus. Nah, soalnya di Bandung itu terus terang dari dulu begitu terus keluar masuk terus. Nyuwun saranipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu diumpamakan suatu rumah atau suatu tempat. Biasanya orang itu kalau di situ masuk, di situ gak kerasan keluar. Ketika gak kerasan keluar, sehingga membutuhkan kebetahan, kekerasanan di tempat itu. Ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan Wahidiyah, misalkan usbuhiyah atau kegiatan-kegiatan yang lain, bagaimana mereka itu menjadi betah mengikuti acara-acara Wahidiyah. Mereka mempunyai keyakinan, kemantapan bahwa mengikuti Wahidiyah adalah kebutuhannya masing-masing, tidak hanya terpaksa, tidak hanya karena teman, tidak karena sungkan, namun mereka bisa meyakini bahwa saya mengamalkan Wahidiyah ini adalah kebutuhan saya. Saya mujadah usbuhiyah adalah kebutuhan saya, mujadah asariyah kebutuhan saya harus ikut mujadah usbuhiyah, ini yang mengharuskan dirinya sendiri, sehingga mereka merasa nyaman ketika mengikuti mujadah Wahidiyah. Ini juga ada kaitannya dengan teman yang lain atau pengurusnya. Pengurusnya harus menciptakan suatu kondisi, situasi acara-acara Wahidiyah, kegiatan Wahidiyah, kondisi nyaman bagi mereka bisa menerima dan bisa mengikutinya dengan kondisi aman, tidak tergantung di dalamnya permasalahan-permasalahan yang sekiranya bisa mereka jadikan sebab kekerasan. Ya, hanya keluar itu karena di dalamnya tidak merasakan nyaman dan tidak merasakan enak, sehingga mereka keluar lagi.
Maka diantaranya yaitu ketika kita mendapatkan pengamal baru atau diajak mujahadah, dikenalkan dengan isi maksud dan tujuan mujahadah Waqidiyah, juga ajaran-ajaran Waqidiyah, sehingga mereka mempunyai keyakinan yang kuat tentang Waqidiyah. Tidak hanya ikut-ikutan saja atau tidak hanya anut grup istilahnya orang Jawa. Jadi memang benar-benar sudah mendalam, memasuki dalam hati mereka sendiri-sendiri. Insya Allah dengan keyakinan yang masuk di dalam hati itulah nanti akan menjadi kerasan dan betah, bahkan rela untuk menyiapkan diri, mengorbankan diri demi Waqidiyah, demi perjuangan Waqidiyah. Insya Allah seperti itu. Ya diantaranya tadi kegiatan-kegiatan Waqidiyah diciptakan dengan senyaman mungkin bagi mereka menjadi betah di dalam kegiatan Waqidiyah. Namun nyaman di sini bukan nyaman karena di makanannya enak, karena poya-poya, senang-senang, suka-suka, enggak. Nyaman di sini ada nyaman yang mengarahkan pada hati mereka menjadi yakin dan menerima tentang Waqidiyah. Di antaranya para pengamal Waqidiyah di mana-mana saja saya perhatikan yang hatinya sudah benar-benar menyantol, meyakini pada Mbah Mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu itu biasa kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah kena pengaruh. Memang benar-benar Waqidiyahnya disertai dengan hidayah batiniyah, pengalaman-pengalaman rohaniyah terhadap beliau Mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu. Namun yang sesuai dengan bimbingan yang telah berlaku, bimbingan yang telah dilakukan oleh beliau yang dibimbingan oleh penyiar sholawat Waqidiyah. Insya Allah nanti dengan cara-cara seperti itu para pengamal Waqidiyah yang masuk menjadi yakin tidak mudah keluar dari Waqidiyah atau kegiatan Waqidiyah. Ya mudah-mudahan nanti di Bandung setelah ini nanti Bandung segera bisa menyatu ala qalbin wahid, satu hati, sehingga penyiaran Waqidiyah di Bandung dan pembinaannya bisa berjalan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah seperti itu. Matur suwun Gus. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita kasih kesempatan satu penanya. Melihat jamnya sudah kurang 10 menit. Kesepakatan kita tutup jam 11. Monggo. Kita kasih satu pertanyaan untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan atau mungkin minta bimbingan saran dari beliau Kiai Zainuddin Tamsir. Monggo. Satu penanya, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak. Warahmatullahi masalah jadwal kegiatan usbu'iyah itu memang idealnya kan sudah dilakukan ya, kalau per minggu itu di hari apa dan per minggu di hari itu terus. Cuman di beberapa tempat di Sidoarjo yang kami temui itu karena pengamal itu banyak yang beberapa sih, nggak banyak yang kerjanya itu sip-sipan dan pengamalnya itu termasuk minim, jadi kadang tuh ya cuma 4 orang, 3 orang itu pun gabungan dari desa, 2 desa umpamanya gitu. Dan kalau ada yang salah satu itu adalah sip malam, otomatis kan nggak bisa ngikuti ya. Akhirnya jadwal itu sering disesuaikan seperti itu. Mohon arahannya ya, apakah itu nanti menyalahi standarnya atau memang ada arahan yang lainnya. Matur suwun. Terima kasih. Monggo. Terima kasih. Kegiatan-kegiatan Waqidiyah ini bisa mengikuti kondisional. Ketika acara-acara itu memang tidak memungkinkan. Suatu contoh yang contohkan tadi, kegiatan usbu'iyah di suatu tempat pesertanya itu pekerjaannya sip-sipan, dan nanti bagaimana kebijaksanaan pengurus di daerah itu untuk mengadakan pembagian waktu. Misalnya tadi
ada yang dijadikan suatu saat sore, suatu saat malam, suatu saat tengah malam, ya misalnya karena kondisinya pekerja semua. Nanti kalau itu mungkin kan bisa bersama-sama dengan waktu yang dibeda-bedakan, monggo. Yang penting di situ tidak mengganggu yang lain. Namun kalau toh di situ ya ada yang masuknya itu misalnya SIM-nya malam, namun yang lain banyak yang malam itu bisa usbuhiyah, ya nanti tetap dilakukan yang lebih banyak, tetap mujadahnya waktu tetap. Lantas bagi yang tidak bisa hadir di acara mujadah suyah, bisa mengikuti mujadah suyah dari tempat kerjanya masing-masing dengan niat makmum. Istilahnya nanti di tempat kerjanya menyempatkan waktu dengan mujadah, atau mungkin setelah kerja itu di rumahnya mujadah ngodoni, mujadah usbuhiyah. Ketika di Mekah itu ada, ketika saya umroh, di situ saya diundang mujadah. Mujadahnya itu jam 3 malam sampai subuh. Banyak jamaahnya saat itu. Nah, mereka bercerita, kenapa kok mujadahnya jam 3 malam usbuhiyahnya? Karena semuanya itu kerja dan bisa kumpul pada jam itu, jam 3 malam itu baru ada waktu sama-sama istirahat sampai subuh atau sampai saat menjelang subuh. Jadi karena kondisi seperti itu ya mengikuti kondisi yang ada. Jadi kita atau para pengurus PSW setempat hendaknya bijaksana ketika membagikan waktu-waktu. Dan begitu lagi bagi para pengamal panitia yang bisa mengikuti usbuhiyah karena kerja atau karena ada unsur yang lain, ya tetap mengikuti mujadah usbuhiyah meskipun di tempatnya masing-masing dengan niat makmum, atau mungkin karena itu kerja tidak mungkin dengan disertai dengan mujadah atau tidak bisa khusyuk atau tidak bisa benar-benar mantap, maka setelah kerja selesai mujadah sendiri dengan niat qadha mengikuti mujadah usbuhiyah yang telah lewat itu. Ya karena kondisi seperti itu mungkin. Salah satu itu dari Sidoarjo. Sami-sami, terima kasih untuk semua peserta Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Oke, dari beliau Bapak Anas akan memberikan tambahan sedikit. Monggo. Terima kasih kami sampaikan kepada para bapak dan para ibu peserta Zoom meeting yang hadir pada malam hari ini atas semua laporan yang telah panjenengan sampaikan tadi. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Dari beberapa tahun terakhir baru kali ini kita mendapatkan laporan dari daerah terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di dalam bulan penyiaran ini. Padahal ini baru masuk di hari yang ke-13. Alhamdulillah ada di antara DPC yang melaporkan tadi sampai ada 1, 2 sampai 7 titik. Alhamdulillah ini banyak sekali. Saya yakin seyakin-yakinnya nanti pada puncak sampai selesainya bulan penyiaran, nanti dari masing-masing DPC akan memberikan laporan kepada kami dengan secara tertulis sampai 1-2 lembar buku. Amin Allahumma amin. Baru 13 hari saja ini sudah banyak laporan yang sudah disampaikan pada kami. Nah, untuk menjadi catatan bagi kita bersama, sekalian kami sampaikan terkait dengan pelaporan selesai bulan penyiaran, yaitu di antaranya tanggung jawab lembaga PSW tingkat desa atau kelurahan meminta hasil penyiaran kepada imam jamaah, meminta hasil penyiaran atau kegiatan itu bisa berupa penyiaran, bisa berupa mujadah, pelaksanaan mujadah.
kepada imam jamaah 7 hari setelah selesai bulan penyiaran. Jadi ketika bulan penyiaran sudah sampai 1 bulan selesai, 7 hari kemudian dari PSW desa atau kelurahan minta hasil kegiatan kepada imam jamaah 7 hari setelah bulan penyiaran. 1 minggu kemudian dari PSW desa minta kepada imam jamaah. Begitu juga PSW kecamatan. PSW kecamatan ini meminta atau melaporkan seluruh hasil kegiatan, baik itu kegiatan penyiaran ataupun kegiatan mujahadah ataupun kegiatan yang lain yang berkaitan dengan bulan penyiaran ini 21 hari setelah selesai bulan penyiaran. 21 hari setelah bulan penyiaran, PSW kecamatan ini minta melaporkan ke PSW kecamatan, melaporkan ke PSW cabang. Untuk PSW cabang setelah selesai bulan penyiaran melaporkan seluruh hasil kegiatan baik yang berupa penyiaran ataupun mujahadah pada PSW wilayah, melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada PSW wilayah foto frekuensi Jawa Timur. Ini 28 hari setelah selesai bulan penyiaran. Tentunya contoh dalam lampiran dalam buku ini, contoh belangko laporan terlampir dalam buku ini di halaman paling belakang. Makanya sekali lagi kami mohon buku ini supaya ditelaah, dipelajari untuk kemudian dipraktekkan. Untuk PSW wilayah melaporkan seluruh hasil penyiaran atau hasil kegiatan pada PSW pusat. Kapan melaporkannya? 30 hari setelah selesai bulan penyiaran. Jadi jauh lebih panjang wilayah untuk melaporkan kepada pusat. Karena apa? Karena memang prosesnya dari bawah, dari desa ke kecamatan ke PSW cabang untuk kemudian di wilayah, dari wilayah dilaporkan ke PSW pusat 30 hari setelah selesai bulan penyiaran. Dari PSW pusat akan bertanggung jawab mengadakan menyampaikan laporan rekapan dari semua laporan tersebut kepada Rakergap atau pusat. Ini terkait dengan laporan. Untuk lebih jelasnya lagi, sekali lagi monggo buku ini dipelajari dan bersama untuk kemudian dilaksanakan. Para bapak, para ibu sekalian saya hormati, atas nama Dewan Pimpinan Pusat Penyiaran Sholatul Haidiyah Jombang melalui Badan Penyiaran dan Pembinaan Pusat mengucapkan laksana terima kasih kepada para bapak dan para ibu pengurus PSW wilayah dan cabang, Kabid dan Kabat Penyiaran dan Pembinaan atas kerjasamanya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dari doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Khairul kalam bila taufiq wal hidayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'atu wa tarbiyah wa min khawasiyat zaman radhiyallahu anhu wa nadrahul barakah wal karamah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para peserta Zoom meeting, demikian acara follow up bulan penyiaran Haidiyah. Semoga apa yang telah kita laksanakan bersama tadi betul-betul membuahkan manfaat
masalah barokah fiddin wa dunya, khususnya perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, peserta Zoom meeting yang kami hormati, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah minal ghath nadrah wal barakah wa ma'fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Kiai Zainuddin Tamsir dan Bapak Kiai Muhammad Anas Mubarak dan juga Bapak Muhammad Hadi Ismanto, Magister Hukum, disampaikan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan, dilanjutkan Baghuthi hadha zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adribni faqad lamtu abada wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binadrat syailatil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Sebelum itu kami atas nama penata acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa min ghawthi hadha zaman radhiyallahu an nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.